banyak tipe daripada radang sendi dan banyak penyakit yang gejala utamanya bisa diawali oleh radang sendi. Pengobatan tentunya ada pengobatan medis sama juga lifestyle ya, sangat penting. Jadi ada obat-obat tertentu tergantung dari jenis penyakitnya. Nah, tips hidup sehat seperti hidup sehat pada umumnya, mulai dari olahraga teratur, kendali stres, pola makan yang sehat. Sebenarnya standar seperti pola hidup sehat pada umumnya. Untuk seminar kali ini, komunitas pakai Avatar Terus mendapatkan Dr. Sandra karena beliau ini memang rumah sakit autoimun ya dok ya, khusus untuk rheumatologi. Nah kebetulan kemarin tanggal 12 birthday itu mungkin dok bisa sedikit cerita. Ya, jadi tanggal 12 kemarin, 12 Oktober diperingati sebagai Hari Radang Sendi Sedunia. Jadi tujuannya kita mau mengingatkan bahwa ada banyak tipe daripada radang sendi dan banyak penyakit yang gejala utamanya bisa diawali oleh radang sendi. Tidak hanya rheumatoid arthritis, ada lupus, Sjogren, vaskulitis, itu gejala awalnya sering radang sendi. Dan orang tuh sering menyepelekan. Jadi radang sendi itu dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak berbahaya sehingga hanya minum obat penghilang nyeri, tapi nggak diberitahu penyakit utamanya apa sehingga nggak diobati dengan benar. Akibatnya banyak yang nanti terjadi bengkok sendi, cacat sendi, dan juga bahkan kerusakan organ tergantung dari tipe penyakitnya. Untuk pencegahannya sendiri seperti apa nih? Pencegahan mungkin tidak begitu mudah ya, karena kita tahu pasti bahwa rata-rata penyakit rematik autoimun ini kita nggak tahu penyebab pastinya. Nah, penyebabnya itu ada unsur genetik yang berperan, kemudian ada faktor lingkungan yang mencetuskan. Unsur genetik kita tidak bisa ubah, namun ada yang bisa kita lakukan untuk memodifikasi faktor lingkungan itu. Misalnya jangan merokok, menjaga kesehatan mulut tadi itu juga penting, jaga supaya tidak kekurangan vitamin D, kemudian pola diet yang sehat, kendalikan stres. Nah itu usaha-usaha kita yang bisa lakukan untuk mencegah. Biasanya penyakit itu di sekitar usia berapa? Jadi penyakit rematik autoimun ini tergantung jenis penyakitnya, bisa menyerang semua kelompok usia. Bahkan ada yang bisa menyerang anak-anak ya, yang disebut dengan juvenile idiopathic arthritis. Nah, penyakit yang lain tergantung jenis penyakitnya. Misalnya kalau lupus ini dominannya mulai awal sakitnya di usia 20-an. Tapi semua bisa terkena, bahkan pada usia 2 juga bisa. Kalau ankylosing spondylitis umumnya terjadi pada usia juga 20-an sampai dengan 30-an dan dominannya pada laki-laki. Kalau lupus tadi dominannya pada wanita. Jadi semua usia bisa terkena. Selain pencegahan tadi gitu kan, ada obat-obat khusus? Ada obatnya tergantung dari jenis penyakit. Jadi setiap penyakit itu ada metode pengobatannya yang sudah terbukti secara ilmiah. Memang untuk mencapai kondisi stabil. Tujuannya itu supaya penyakitnya stabil dan komplikasinya bisa dicegah. Komplikasi itu mulai dari cacat sendi dan kerusakan organ. Nah, untuk gejalanya sendiri mungkin ya teman-teman sudah paham bagian awal apa aja sih? Ya, jadi ini sangat tergantung dari tipe jenis penyakitnya ya. Jadi tiap jenis penyakit rematik autoimun punya gejala yang mungkin tidak begitu sama. Yang pasti hampir rata-rata semuanya mengalami sakit sendi. Contohnya kalau rheumatoid arthritis banyak menyerang sendi kecil, misalnya sendi tangan. Jadi kalau ada nyeri dan kaku pada tangan, bengkak pada sendi-sendi, terutama pagi hari yang membaik dengan aktivitas, itu contohnya. Bisa menjalar juga ke tempat lain. Nah kalau lupus beda lagi gejalanya, itu kan juga salah satu jenis penyakit rematik autoimun. Dia gejalanya bisa ada nyeri sendi juga, ada disertai dengan rambut rontok, sariawan berulang, bercak merah di pipi, demam-demam lama. Jadi beda penyakit, beda gejala. Dok, selain pengobatan tadi, ada nggak terapi-terapi khusus atau yang mesti dijalankan? Ya, jadi setiap penyakit itu prinsipnya ada pengobatan medikamentosa dengan obat. Obat itu ada berbagai jenis dan juga ada non-medikamentosa. Non-medikamentosa ini maksudnya pola hidup sehat ataupun program terapi, jadi tergantung dari jenis penyakitnya. Pola hidup sehat ini udah pasti, yang tadi seperti yang ditanyakan, pola hidup sehat seperti apa ya, kita harus mengedukasi pasien untuk
Misalnya diet yang sehat supaya jangan gemuk, kemudian berolahraga teratur, mengendalikan stres, tidur cukup, yaitu yang lifestyle-nya. Nah kemudian kalau berkaitan dengan radang sendi, nah tergantung nih, kadang-kadang kita membutuhkan juga bantuan rehabilitasi medik, jadi terapi seperti itu. Atau memang akupuntur sebagai penunjang. Sejauh ini ada tingkat kesulitan untuk pengobatan tersebut tuh? Tingkat kesulitan sebagian besar karena keterlambatan diagnosis. Jadi kalau terlambat terdiagnosis, biasanya kalau awal-awal pasien yang terdiagnosis sejak awal nih, misalnya lupus terdiagnosis awal itu mudah banget penanganan. Obat minimal, kerusakan organ bisa dicegah, pasiennya tuh bisa beraktivitas secara normal lah ibaratnya ya, hanya mungkin harus minum obat. Tapi kalau terlambat terdiagnosis, nah itu letaknya kesulitannya. Jadi misalnya rheumatoid arthritis sudah terlanjur bengkok sendi, bengkaknya udah di mana-mana, udah berat. Nah ini mengobatinya tidak semudah pasien yang mungkin baru sakit sendi 1 sampai dengan 2 bulan dan datang berobat. Jadi memang diagnosis dini adalah kunci.